Oke, kali ini aku mau review custom ROM The Face Android 12 yang katanya enak ya. Jadi ini dia. Kalian nanti bisa baca sendiri, changelognya banyak banget guys, dan notisnya di situ all cam build sudah include gaps ya. Maintainernya Bang Yuki. Bloatware-nya nggak banyak, standar aja, dan untuk kameranya nggak usah kita bahas karena dia pakai kamera Go. Kamera Go itu fiturnya dikit ya. Langsung aja kita cek Magis dulu. Safety net di sini tercentang biru semua guys. Terus kita masuk ke bagian dalamannya. Kita cek dulu di bagian about phone Android 12, dan ini dia The Face platform versi 12 ya. Official Xeon buat wired, maintainer Mocha Ravi. Kernelnya Mystic EAS 8.9. Ini bukan kernel bawaannya ya. Kernel bawaannya itu dia pakai kernel Jepang, nggak tahu, nggak bisa baca, pokoknya hurufnya Jepang gitu namanya. Untuk hasil Antutunya nanti bakalan aku tunjukin nantilah pokoknya. Kita cek dulu untuk network dan internetnya. Kita cek di bagian private network tipe ya. Kalau untuk AOSP sih pasti sudah banyak pilihannya. Kalian bisa ngunci jaringan di sini. Terus harus nunggu motor-motor lewat berisik ya. Terus untuk fiturnya ada data warning atau limit. Kalian bisa atur penggunaan data internet kalian di sini biar nggak over ya, biar nggak kebablasan gitu maksudnya. Terus untuk hotspot dan tethering di sini juga sudah support buat tethering VPN. Ini lengkap guys untuk network dan internetnya. Di menu lain ada menu khusus ya, The Face di sini. The Space kalian bisa atur mulai dari status bar, quick setting, lock screen, sama sistem. Kita ke sini dulu di bagian baterai setting. Kalian bisa atur di sini. Dan untuk baterainya kalian bisa atur mau taruh di kiri apa kanan ya, nanti di bagian status bar item, bukan, nanti di bagian clock dan date setting ya, kalian bisa atur mau ditaruh di pinggir apa di tengah. Kemudian ada traffic indicator juga kayak gini tampilannya, ada miscellaneous buat munculin logo The Face nya, terus buat atur yang lain di sini. Untuk combine sinyal icon ini nggak usah dicentang ya guys, kalau kalian centang dia bakalan jadi satu sama sinyal sinyal operator kalian, jadi hilang gitu ya, menyatu sama sinyal yang lain, sama panggilan telepon. Jadi sebaiknya nggak usah diaktifin untuk combine-nya ini guys. Kemudian geser ke sebelah kanan ada notifikasi, tampilannya kayak gini standar ya. Terus quick setting kayak gini. Untuk menunya udah lumayan lengkap guys, nih banyak banget. Kemudian sebelahnya lagi ada lock screen shortcut. Terus ada juga baterai, ada customisasinya juga. Monet engine, untuk monet engine ini aku nggak paham ini apa. Ini kayaknya sih buat ngatur kecerahan colornya nih ya kan, ini warnanya agak biru-biru, misalkan kita matiin dia bakalan birunya itu agak kusem. Untuk yang lain kalian bisa raba-raba atau bisa atur sendiri. Dan ada pulsanya juga loh di Android 12, keren banget ini guys. Untuk pulsanya ada gravity, nah nanti kalian bisa bikin atau bisa setting sendiri. Dan yang aku suka ada center mirror sama vertical mirror, jadi biar hasil pulsanya nggak selegenje, nggak timpang ya. Kalian bisa aktifin mirrornya ya biar rata antara kiri sama kanannya. Kemudian ada navigation bar, kalian bisa tuker posisi tombol back sama resetnya di bagian swipe button ini ya. Dan fitur ini harus ada di setiap custom ROM menurutku guys. Terus ada general setting, untuk general setting kayak gini ya, nggak banyak, tapi ini sudah lengkap banget guys untuk menu-menu khususnya ya, atau menu spesialnya. Di bagian notifikasi tampilannya seperti ini. Terus ada baterai, untuk baterainya standar ya. Terus ada storage. Untuk storage-nya di sini sayang banget masih ngaco ya untuk hasilnya. Masa sistem cuma kena 1,1 kan, nggak mungkin. Kemudian di bagian sound paling bawah sudah ada Mi Sound Enhancer atau direct-nya. Wah ini keren sih, asli. Terus untuk display seperti ini tampilannya, ada color kalibrasinya juga. Terus ada picture adjustment. Di bagian lock screen kalian juga bisa atur, di sini ada advanced setting ya. Dan ada advanced setting, ada ambient display, aku nggak aktifin untuk ambient display ya biar hemat baterai aja. Terus ada refresh rate di sini ya. Untuk refresh rate-nya gede banget, segitu, jadi kalau dipakai main game agak mengganggu ya. Terus ada double tap to wake, dan sudah aku tes ini normal semua. Kemudian ada wallpaper style, dan sayang banget untuk wallpaper stylenya ini tampilannya atau pilihannya cuman gambar-gambar kokok beluk ya, gambar burung hantu segini doang.
Terus untuk security masih seperti biasa, cuman support pin sama fingerprint doang. Tapi ada tambahan satu menu lagi, yaitu auto reboot guys. Auto reboot ini kalau aku bilang sih nggak perlu ya, karena dia bakal berfungsi, bakalan reboot sendiri, bakalan mati HP-nya kalau misalkan kita salah buka pin ya, buka kunci misalkan salah gitu. Selama beberapa waktu yang kita tentukan di sini, misalkan kita pilih 10 menit ya, kalau 10 menit nggak terbuka dia bakalan reboot sendiri ya. Reboot entah off ya, aku nggak paham karena nggak aku coba, tapi menurutku sih mendingan nggak usah diaktifin. Kemudian ada menu sistem, dan untuk bahasanya tentu saja sudah ada bahasa Indonesia guys tuh. Terus di bagian sini, di bagian sininya ini lumayan ya, ada tambahan lagi Mission, terus drop space yang tadi, ada kompas juga. Dan itu doang sih tambahannya ya. Sekarang kita coba hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan. Untuk hotspotnya sudah hidup dan wifi-nya masih tetap hidup, jadi nggak crash ya. Tapi sayang di sini nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon. Oke, untuk skor Antutunya pakai kernel bawaannya itu ini guys ya, kernel Jepang yang EAS GTI Haptic. Itu aku dapat CPU throttling kayak gini waktu aku tes. Terus skor Antutunya dapat kayak gini, 151.000 sekian. Ini pakai kernel bawahnya, kernel yang Jepang tadi. Kemudian begitu aku ganti Mystic, dapat dapat skor Antutu 167.000 sekian. Naiknya drastis banget ya, dari segini jadi segini setelah ganti kernel. Dan untuk CPU throttlingnya dia dapat kayak gini guys. Jadi kalau dibandingin ya lebih enak sih, lebih bagusan yang Mystic ya. Dipakai main game juga lumayan enak ya, nggak terlalu kerasa nge-freeze. Aku rasa emang ini custom ROM yang masuk paling bagus di Android 12 saat ini guys. Kalian bisa cobain, dan fitur-fiturnya lengkap banget. Yaudah, mungkin gitu aja untuk review kali ini. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian, ada jelibet-jelibetnya. Kalau mau request, mau sharing, tulis unek-unek kalian di kolom komentar ya. Akhir kata Bang Gendul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.